Baik, Anda kembali dalam menuju Istana Debat Capres 2024. Sebelum kita mendengar tanggapan dari Jubir 03, ada data yang akan kita sampaikan, Caca. Benar sekali, kalau tadi sudah ada angka kesehatan, pendidikan, bahkan juga stunting. Sekarang kita lihat ini dari sisi jaminan kesehatan pemirsa. Kita akan lihat ini bagaimana kemudian indeks penduduk yang memiliki jaminan kesehatan mulai dari 2017 hingga 2022. Kalau kita lihat ini memang mengalami peningkatan 2017 59,41, 2018 naik, 2019, 2020, 2021 hingga 2022 naik sedikit dari 68,36 menjadi 69,62. Itulah dia data jaminan kesehatan kalau kita lihat dari rentang 2017 hingga 2022. Sekarang saya mau ke Bang Ciko. Itu dia tanggapan dari mahasiswa. Mau dong beasiswanya, regulasinya Bang Ciko. Itulah makanya dalam visi misi kami yang paling banyak di visi misi pendidikannya memunculkan soal beasiswa, termasuk beasiswa untuk anak-anak TNI dan Polri. Satu, beasiswa tadi yang saya katakan untuk satu keluarga miskin dipastikan mempunyai anak yang satu sarjana. Ini didapat sangat gampang, pendataannya bisa dari pendataan bansos. Siapa saja penerima bansos, siapa yang anak-anaknya penerima bansos ini sedang berkuliah dan anak yang paling tua dan menjenjang pendidikan yang paling tinggi akan kita berikan beasiswa. Itu menjadi fokus kami, karena fokus kami adalah KL tadi. Dari mana anggarannya? Karena kami tidak akan memberikan makan siang gratis, dan tadi dikatakan oleh Pak Wihadi itu memungkinkan dari anggaran pendidikan. Nah, anggarannya bisa diambil dari situ. Nanti biar dihitung sama-sama aja. Nah, intinya itu. Nah, kembali lagi ke soal concern soal pendidikan. LPDP itu hanya mengirimkan sekitar 5.000-an mahasiswa per tahunnya untuk ke luar negeri mendapatkan beasiswa. Sementara rakyat kita ada 270 juta orang. Sementara Malaysia yang rakyatnya hanya 30 juta bisa mengirim hampir 10.000 per tahunnya untuk sekolah di luar negeri mendapatkan beasiswa dari pemerintah. Artinya selama ini pemerintah belum betul-betul memperhatikan soal pendidikan, apalagi pendidikan tinggi dan pendidikan yang bermutu. Baik itu di dalam negeri, dalam masalah kurikulum tadi yang tidak disesuaikan dengan lapangan pekerjaan yang pantas, yang pas dengan lulusan-lulusan tersebut, tapi juga untuk mendapatkan pendidikan di luar negeri. Bahkan di zaman era Bung Karno, ratusan ribu mahasiswa itu dikirim ke blok timur maupun blok barat sebagian untuk mendapatkan beasiswa. Saya, orang tua saya, kebetulan dua orang tua saya, bapak ibu saya itu termasuk mahasiswa yang mendapatkan beasiswa itu. Bahkan sekarang itu hampir sekian persennya saja yang bisa dikirim. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Apakah ke depan kita menjadi sebuah negara, sebuah pemerintahan yang memikirkan tentang masa depan, tentang kail, apa kita hanya memberikan ikan? Baik. Baik. Sekarang kita ingin mendengar tanggapan dari Prof. Eko, tapi kita lihat dulu nih, Cak. Ya, ini gambar terkini 03. Tampaknya paslon 03 sudah tiba di Menteng, akan bertemu dengan cawapresnya ya. Betul, dijemput dulu, ya, betul baru sekali. kemudian nanti akan berangkat bersama. Mesra kalau kata Bang Ciko ya, ini kebetulan habis ngomong dari paslon 3, sudah tiba tampaknya. Ini dia gambar terkini. Seragamnya hitam-hitam, Cak. Oh, hitam-hitam apa pakai apa ya? Bang Ciko, kasih bocoran dong, ada kode nggak hitam-hitam pakai apa ya ke malam hari ini? Baju daerah kah atau baju guru kah? Enggak. Baju biasa, baju kemeja, mungkin ada jaket juga, dan nanti ada patch-patch terkait dengan topik-topik yang akan dibicarakan. Seperti yang terakhir-akhir lah, karena kita sepertinya masyarakat senang tuh dengan jaket-jaket top dan itu kan, ya. Nanti kita lihat. Baik, sekarang kita ingin ke Prof. Eko nih untuk menanggapi. Kalau kita lihat dari sisi kebijakan publik, kebijakan soal pendidikan sepertinya tidak terlalu seksi dilihat oleh pemerintah karena hasilnya tidak begitu langsung kelihatan. Tidak seperti proses pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana seharusnya pemerintah bersikap mengenai hal ini? Ya, untuk pendidikan tinggi, saya pikir persoalannya itu memang ada beberapa ya. Jadi saya memang lihat ada kebijakan yang kontradiktif ya. Universitas swasta itu dijadikan negeri, penegrian. Tapi universitas negeri itu dijadikan otonomi, PTNBH. Ini suatu kebijakan menurut saya yang confusing, membingungkan itu. Nah, apa yang terjadi di swasta itu mahal ya biayanya. Yang terjadi di saat ini PTNBH itu adalah komersialisasi pendidikan juga. Kita nggak dapat bantuan dari pemerintah, sehingga kita memperbanyak jumlah mahasiswa. Harganya pun tinggi. Itu mempengaruhi kualitas pendidikan. Untuk bisa sampai kepada misalnya income yang kita butuhkan, mahasiswanya kita perbanyak. Rasionya sudah tidak lagi ideal. Kualitas pendidikan berantakan. Ini yang terjadi saat ini di beberapa PTNBH. Bahkan 2 kali, 3 kali mahasiswa yang biasanya kita rekrut.
dengan tambahan dosen yang sangat sedikit sekali gitu. Nah, pada sisi lain biaya pendidikan menjadi mahal. Saya setuju tadi LPDP menjadi instrumen. Tahun ini dana akumulasi LPDP kan 139 triliun. Rata-rata 20 triliun dibagikan untuk bidang pendidikan. Tetapi harus targeted. Nah, kan mahasiswa banyak yang terjerat pinjol ini. Pinjaman online untuk biaya kuliah. Saya usul bagaimana kalau LPDP itu ngasih pinjaman. Bukan hanya beasiswa tapi pinjaman yang bisa dibayar kalau nanti mereka bekerja dengan ikatan kontrak berapa tahun setelah mereka bekerja. Saya pikir itu yang paling bagus. Jadi kalau itu hibah kan habis, tapi kalau pinjaman mereka juga harus punya tanggung jawab dong mengembalikan, dan metode itu sudah dipakai di banyak negara. Jadi pinjaman mahasiswa dari pemerintah yang akan dikembalikan pada saat mereka bekerja nantinya. Gitu. Oke, Prof. Swaib silahkan menanggapi. Baik, memang kalau kita bicara sumber daya manusia diproduksi dari perguruan tinggi, memang saya setuju tidak bisa kita dapatkan hari ini juga. Tapi persoalannya kemudian adalah tantangan ke depan bangsa kita tentu membutuhkan sumber daya manusia yang kuat. Nah, sumber daya manusia yang kuat itu kita bisa peroleh dari perguruan tinggi sumbernya, atau kita bisa peroleh dari pelatihan-pelatihan kompetensi. Nah, saya tadi dengan Prof. Eko diskusi, sebenarnya perguruan tinggi itu ketika membuka sebuah program studi harusnya berbasis lokalitas harusnya. Misalnya begini, satu perguruan tinggi wilayahnya adalah kelautan, maka mungkin yang diperkuat di sana adalah program studi kelautannya. Ya, seperti misalnya di Undip. Undip itu membuka satu program studi kelautan, itu di kuliahnya di daerah, betul-betul di daerah pesisir pantai, misalnya gitu. Nah, misalnya Banten itu kan termasuk daerah yang sekarang ini Untirta lagi merintis misalnya Fakultas Perikanan, karena orientasinya ada lokalitas. Nah, kalau misalnya kita sudah mengarah ke sana, ya paslon calon presiden ini, pasangan calon presiden ini yang ada di depan teman-teman ini sebagai juru bicaranya, harusnya memasukkan poin di dalamnya bahwa ketika kita ingin membangun perguruan tinggi yang kuat itu harus berbasis lokalitas. Karena kalau berbasis lokalitas maka pasti nanti ke depan akan ada hasilnya dan dia bisa bermanfaat di lokal itu sendiri. Nah, itu saya kira penting dibangun. Nah, berkaitan dengan anggaran beasiswa, sebenarnya pemerintah sudah mendorong beasiswa, ya. Tetapi persoalannya kemudian adalah ini kan terbatas. Misalnya kita bicara KIP. KIP itu kan cuma kalangan masyarakat yang yang menengah. Tapi bagaimana anak-anak kita yang berprestasi, yang punya nilai yang bagus, kemudian dia punya kompetensi yang bagus, tapi kadang-kadang tidak memperoleh beasiswa, sehingga dia tidak bisa melanjutkan S2 maupun S3. Nah, ini harus dipikirkan juga oleh Pak Wihadi nih. Tadi sudah disinggung mengenai masalah pasangan dari Prabowo. Kalau misalnya memang diarahkan kepada beasiswa, kemudian pasangan nomor 3 juga tadi menyinggung, maka harus ada dibangun kaderisasi yang diplotin ke depan. Ketika dia mendapatkan beasiswa, maka hasilnya akan seperti apa nantinya. Jangan sampai dia kuliah beasiswa tapi nanti di ujungnya itu tidak dibangun kompetensinya. Ya, saya kira itu barangkali. Baik. Terima kasih. Beri tepuk tangan dong sekali lagi biar tetap semangat nih. Ini tanggapan dari panelis kita ini nggak kaleng-kaleng. Mereka profesor yang riset dan mendalam mengenai hal ini, mereka juga tahu datanya. Boleh nanti sesaat lagi ditanggapi oleh masing-masing tim ses, tapi sesaat lagi tetaplah bersama kami di Debat Pamungkas.